Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran tematik muatan pelajaran matematika kali ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab statistika, dengan pembahasan membaca dan menafsirkan sajian data. Apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Data itu sendiri adalah suatu kumpulan datum, dan datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran berupa angka, simbol, atau sifat. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, di antaranya yaitu tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pada subbab ini kita akan belajar tentang sajian data dalam bentuk tabel dan sajian data dalam bentuk diagram batang. Kita ke sajian data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Membaca sajian data. Contoh, misalkan ada sebuah cerita, yaitu Iqbal dan teman sekelas melakukan pemilihan ketua kelas. Calon ketua kelas ada 4 anak, yaitu Hamzah, Abdillah, Zaidan, dan Iqbal. Setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasilnya yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. Nama calon ketua kelas: Hamzah, Abdillah, Zaidan, dan Iqbal. Hamzah, Abdillah, Zaidan, dan Iqbal, benar. Perolehan suaranya sebagai berikut. Sini. Misalnya ada sebuah pertanyaan, berapa suara yang diperoleh oleh Hamzah? Perolehan suara yang diperoleh oleh Hamzah adalah 3 suara. Perolehan suara yang diperoleh oleh Abdillah ada 7 suara. Begitupun juga perolehan suara yang diperoleh oleh Zaidan ada 6 suara, dan jumlah suara yang diperoleh oleh Iqbal ada 9 suara. Artinya apa? Artinya siswa yang memilih Iqbal untuk menjadi ketua kelas ada 9 siswa. Begitupun juga siswa yang dipilih atau siswa yang memilih ketua kelas Zaidan ada 6 siswa. Sampai ke Hamzah, 3 siswa yang memilih Hamzah sebagai calon ketua kelas. Seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kemudian membaca sajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini yang dinamakan diagram batang. Tinggi setiap batang menunjukkan frekuensi setiap datum. Pada diagram batang ini terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kedua sumbu ini saling berpotongan tegak lurus. Ini kan tegak, ini lurus, saling berpotongan. Misalnya ada sebuah sajian data dalam bentuk diagram batang. Sumbu tegaknya menyatakan banyaknya siswa, dan sumbu lurusnya menyatakan jenis jus buah. Misalkan ada sebuah pertanyaan, berapa banyak siswa yang menyukai jus alpukat? Jenis jus buah alpukat di sini. Berarti kemudian berapa banyak siswa yang menyukai? Nah, banyak siswa kan di sini. Coba batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
di 14 banyaknya siswa. Jadi siswa yang menyukai jus alpukat ada 14 siswa. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak siswa yang menyukai jus apel? Di sini jus apel, di sini banyaknya siswa 3. Berarti yang menyukai jus apel ada 3 siswa. Yang ketiga, jenis jus buah apa yang disukai oleh 8 siswa? Banyaknya siswa di sini berarti tinggal kita cari 8. Nah, sini diagram batangnya yang mentok di 8. Nah, sini. Berarti jenis jus buah jambu ternyata yang disukai oleh 8 siswa. Kemudian pertanyaan keempat, jenis jus buah apa yang disukai oleh 5 siswa? Sini kita cari banyaknya siswa 5. Kemudian di sini ujungnya, nah di sini. Berarti jenis jus buah yang disukai oleh 5 siswa adalah jenis jus buah mangga. Insya Allah paham ya. Selanjutnya, menafsirkan sajian data. Menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel. Misalkan ada sebuah sajian data dalam bentuk tabel sebagai berikut ini contohnya. Nama calon ketua kelas dan perolehan suara. Ada sebuah pertanyaan, siapa yang memperoleh suara terbanyak? Kita cari di perolehan suara. Ada angka 3, ada 7, 6, dan 9. Nah, dari angka-angka ini, yang paling besar yang mana? Angka yang mana? Angka 9. Jadi, yang memperoleh suara terbanyak adalah Iqbal. Kemudian ada pertanyaan kedua. Berapa banyak siswa yang mengikuti pemilihan ketua kelas? Karena di sini pertanyaannya berapa banyak siswa yang mengikuti pemilihan ketua kelas, berarti kita tinggal menjumlahkan perolehan suara seluruhnya. 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9. Hasilnya 25 siswa. Jadi yang mengikuti pemilihan ketua kelas ada 25 siswa. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa selisih perolehan suara antara Iqbal dan Hamzah? Karena di sini ada kata-kata selisih, berarti dikurangkan, melakukan operasi pengurangan. Di sini Iqbal dan Hamzah. Iqbal memperoleh suara 9, berarti dikurangi perolehan suara Hamzah. Hamzah memperoleh suara 3. 9 dikurangi 3, hasilnya 6. Jadi selisih perolehan suara antara Iqbal dan Hamzah adalah 6 suara. Ingat, apabila ada kata-kata selisih, maka dikurangi. Ya, semoga paham. Kemudian menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram batang. Contohnya, perhatikan diagram batang yang menyajikan data hasil penjualan peralatan elektronik dari toko terang dalam sehari sebagai berikut. Ini diagram batangnya seperti ini. Sumbu tegak artinya banyak barang yang terjual. Kemudian sumbu lurus merepresentasikan peralatan elektronik seperti TV, AC, kulkas, kipas angin, dan mesin cuci. Ada sebuah pertanyaan, peralatan elektronik apa yang paling banyak terjual? Di sini banyak barang yang terjual. Yang paling banyak berarti di sini 9. Tidak ada lagi ya yang melebihi 9 diagram batangnya. Kita ke bawah. Peralatan elektroniknya apa? Ternyata peralatan elektronik televisi yang paling banyak terjual. Kemudian, peralatan elektronik apa yang paling sedikit terjual? Coba kita lihat diagram batangnya. Yang paling pendek yang mana? Yang ini. 2.
Berarti banyak barang yang terjual yaitu 2 yang paling sedikit. Peralatan elektroniknya adalah AC. Jadi peralatan elektronik yang paling sedikit terjual adalah AC. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa selisih hasil penjualan televisi dan AC? Nah, ada kata-kata selisih lagi, berarti operasi pengurangan antara televisi dan AC. Televisi tadi ada berapa? Ada 9. Kemudian AC ada 2. Berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Jadi selisih hasil penjualan televisi dan AC adalah 7. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Berapa jumlah seluruh peralatan elektronik yang terjual dalam sehari? Berarti jumlah seluruhnya kita tinggal hitung banyaknya yang terjual dari seluruh peralatan elektronik. 9 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 lagi. Hasilnya 28. Jadi jumlah peralatan elektronik yang terjual dalam sehari ada 28 unit. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron barakallahu fiikum.